The Hits. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. That you You're listening 91.6 FM. just want a sunset. You don't want my heart. Maybe you just sit there, but I'm here with someone else. The best music in this channel. Pro 2 FM. Dari Prodava Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif. Hai, balik lagi akhirnya dengerin suaranya Resti Chandra untuk edisi hari ini ya. Dan seperti biasa sobat kreatif udah tahu banget kan, dan udah aku expose juga tadi sebelumnya, kalau di jam 10 lewat sedikit sih sebenarnya ini sobat kreatif ya, kita bakal belajar bareng. Nah, ngomong soal belajar, ini adalah kegiatan yang menyenangkan banget. Apalagi kalau belajar bisa rame-rame, belajarnya di Pro 2 RRI gitu kan ya, dengan menghadirkan guru favoritnya kamu misalkan. Nah, kira-kira hari ini kita bakal belajar ini bareng siapa? Penasaran kan? Kalau kita langsung aja kita bakal ikuti. Ini dia belajar di Pro 2. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Prodava Palembang, suara kreativitas sampai kreatif belajar di Pro 2 RRI. Dan hari ini kita bakal belajar sesuatu yang istimewa kalau aku bilang ya. Percaya gak sih ketika segala hal yang kita lakukan itu harus ada etikanya juga, harus ada tata krama orang bilang, iya kan? Kalau lagi makan misalnya kan nggak baik juga kan kita makan sambil mengecap-ngecap, atau mungkin posisi dan gaya makan kita yang kurang baik. Nah, bisa jadi kita mungkin melakukan beberapa kekeliruan yang harus kita perbaiki bersama. Itulah orang bilang penting banget yang namanya table manner, sahabat kreatif. Dan pas banget untuk hari ini ya. Nanti di spesial banget di Belajar di Pro 2 untuk edisi Senin 6 Juli 2020 untuk hari ini kita bakal belajar seputaran table manner. Nah, itu dia sahabat kreatif ya. Biar lebih tahu, biar kita lebih sama-sama belajar juga gitu kan tentang table manner. Ternyata emang benar-benar harus ada tata cara, tata krama lah orang bilang ya. Termasuk makan. Ya iya dong gitu kan ya. Masa enggak? Hari ini kita nanti bakal berguru langsung ya bersama guru dari SMK Negeri 6 Palembang. Ada Bapak I Gede Surata SPDMM yang merupakan guru mata pelajaran tata hidang. Hari ini akan membahas seputaran table manner. Penasaran seperti apa sahabat kreatif? Ya udah jangan kemana-mana ya. Kamu bisa ikutan nanya-nanya nanti di 372333 atau WhatsApp kita di 087899500916. Dan buat kamu juga bisa ikutin program spesial ini di YouTube channel kita karena live streaming di sana ya, di channel RRI Palembang. Jangan lupa subscribe dong, yes. Bisa nanya juga langsung di live chat di sana nanti. Oke deh, kalau gitu siap-siap aja buat kamu untuk mempelajari lebih jauh. Bareng-bareng yuk kita cari tahu gimana sih table manner sebenarnya hari ini bersama guru SMK Negeri 6 Palembang, Bapak I Gede Surata SPDMM. Spesial buat kamu semua untuk hari ini di program Belajar di Pro 2. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar,
yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kencang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, belajar spesial banget buat hari ini ya. Belajarnya di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Asik-asik. Aku seneng banget kalau ngebahas soal makanan. Eits, makanan. Bukan. Sebenarnya bukan lebih ke makanan sih ya. Jadi kalau seandainya udah sampai di meja makan gitu kan, ngeliat makanan, wah langsung terkadang kita lupa sama yang namanya table manner nih sobat kreatif. Kemudian langsung pengennya diembat aja kali ya. Bahkan nih misal nih untuk menghidangkan suatu makanan gitu kan, menu-menu di atas meja, secantik apapun, seenak apapun yang kita tampilkan ya, kita persembahkan gitu loh sobat kreatif. Kalau ternyata tampilannya berantakan juga, misalnya aduh males juga ya. Kadang-kadang kan orang itu ya ngelihat tampilan dulu kan gitu loh. Rasa kemudian pas dicicip ya ternyata gini rasanya misalnya, tapi tampilannya keren banget. Atau mungkin sebaliknya, rasanya enak banget tapi kalau tampilannya kurang maksimal, kayaknya ya menurunkan daya tarik lah ya untuk melihat atau mencicipinya gitu loh sahabat kreatif. Nah, jadi ngomong soal makanan jadi lapar ya. Oh bukan. Ini bukan ngomong soal makanan ya. Hari ini bakal kita bahas adalah seputaran table manner. Itu dia sahabat kreatif ya. Kalau ngomong soal table manner, kita bakal ngebahas gimana sih sebenarnya table manner yang baik dan benar itu ya sahabat kreatif ya. Bersama guru SMK Negeri 6 Palembang yang mengajar mata pelajaran tata hidang, ada Pak I Gede Surata, SPD MM. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang Pak Surata. Pak Surata, udah gabung kita Pak Surata. Jadi bocorannya nih sobat kreatif, Pak Suratanya udah standby banget. Bahkan ya bisa menyaksikan secara virtual ya kalau aku sih gitu. Dan kalian bisa menyaksikan dari YouTube channel kita juga ya. Nah itu ternyata Pak Surata ini sudah menyiapkan meja khusus sendiri gitu loh. Ya langsung akan dipraktekkan ya gitu ceritanya. Enak banget. Langsung praktek ini namanya ya. Oke Pak Surata. Ya, oh belum. Kita masih menunggu ya sobat kreatif ya, sebentar lagi. Jadi hari ini Pak Surta total banget loh ya, gitu kan ya. Jadi memang virtual hari ini benar-benar apa kalau dibilang ya bermanfaat banget buat kita semua, karena nanti Pak Surta itu bukan cuma sekedar menjelaskan saja gitu kan ya, tanpa ilustrasi apa-apa, langsung bakal mempraktekkan karena sudah ada meja gitu ya di samping Pak Surata gitu ya Pak Surata ya. Oke, kita bakal sapa lagi nih Pak Surata yang udah tersambung secara virtual bersama kita. Halo Pak Surata. Pak Surata? Belum? Sepertinya belum ini kayaknya. Oke, oh sebentar. Kita masih butuh beberapa saat lagi ya untuk menggabungkan, untuk ya ngobrol bersama Pak Surata gitu deh ya. Oke, yang pasti nih sahabat kreatif penting banget untuk kita mengetahui table manner gitu kan dibilang tadi ya. Jadi tata cara ketika kita berada di meja makan itu seperti apa sih sebenarnya, itu harus kita ketahui gitu kan. Ya kan Pak Surata? Oh masih mencoba untuk menghubungkan ini kayaknya dengan Pak Surata ini.
Oke, kita masih ini ya menghubungkan ya Sobat Kreatifnya, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan kayak di sini ya. Jadi kita bakal cari tahu lebih lanjut tentang table manner ini bersama guru SMK Negeri 6 Palembang ya, Pak Surata yang sudah tersambung secara virtual. Tapi kita masih menunggu nih Sobat Kreatif, ada beberapa kendala yang terjadi kayaknya ya. Oke, wah aku sebenarnya udah gak sabar lagi nih ya, pengen tahu seputaran table manner nih Sobat Kreatif. Jadi kan seperti yang dibilang tadi kan, ketika kita di meja makan itu ada etikanya, itu yang harus kita ketahui bersama gitu kan ya. Entah itu etika kita makannya atau mungkin etika penyajiannya, itu juga bakal dibahas lebih lanjut di seputaran table manner. Itulah Sobat Kreatif yang bakal kita bahas nanti ya. Oke, kayak kita masih mencoba untuk menghubungkan dengan Pak Surata ya. Masih ada beberapa kendala sedikit ini Sobat Kreatif. Pak Surata belum bisa ngobrol kita kayaknya. Masih ada sedikit kendala nih. Oke deh, ya udah. Nanti kita bakal coba lagi ya Sobat Kreatif untuk ngobrol. Sebenarnya udah tersambung secara virtual sih ya bersama Pak Surata di Zoom. Tapi yang pasti ada beberapa kendala dulu yang akan kita tuntaskan terlebih dahulu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, terus aja belajar di program spesial Belajar di Pro 2 RRI bersama Bapak Igede Surata yang merupakan guru SMK Negeri 6 Palembang, mata pelajaran tata hidang, dan topik hari ini ada seputaran table manner. Hai, kenalin, namaku Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuma weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Perbanyak makan sayuran dan buahan. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jangan lupa cukupi istirahat Anda karena kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda. Umumnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam. Dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Terakhir, hindari rokok dan alkohol. Asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol,
resiko terkena infeksi paru akan semakin besar. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, balik lagi belajar di RRI ya. Belajar di RRI Pro 2 nih Sobat Kreatif buat hari ini. Dan juga kita belajar bareng. Nah ini seru banget ya. Ayo yang penasaran banget nih Sobat Kreatif, pengen banget gimana sih aturan dasar gitu kan ya, atau mungkin table manner. Apalagi kalau ngomong soal seputaran tata hidang. Wah, jadi penasaran nih kayaknya ya. Seperti apa nih kira-kira Sobat Kreatif? Kalau kita langsung aja ya. Udah tersambung secara virtual, mudah-mudahan aja gak ada kendala. Kita bisa langsung ngobrol gitu ya. Bisa langsung ngedapetin pendidikan dan arahan dari Pak I Gede Surana ya. Surata maksudnya Sobat Kreatif ya. Langsung aja kita sapa lagi. Hai, selamat siang Pak Surata. Hai, aduh, akhirnya Pak Surata, aku udah lapar soalnya. Kok udah lapar sih? Ih, dari tadi ngeliatin meja-meja deket Pak Surata makin lapar deh gitu kan. Iya, kita bakal ngebahas seputaran table manner nih ya Pak Surata ya. Nah, udah pada banyak yang penasaran banget sih table manner seperti apa sih kira-kira. Penting ya memang table manner itu ya Pak Surata ya, dalam hal penyajian gitu kan ya. Penting sekali. Nah itu dia Sobat Kreatif, yuk kita bakal belajar bareng. Dan silakan aja yang pengen tanya nanti bisa telepon di 3723333 atau WhatsApp kita di 087899650916. Dan kamu juga bisa ikutan chat langsung nanti ya di live chat kita yang ada di YouTube channel RRI Palembang. Langsung aja Pak Surata untuk memberikan materi seputaran table manner. Oke, selamat pagi semuanya. Baik berada dimanapun RRI Pro 2. Sekarang saya akan berikan suatu sharing terhadap pendengar untuk Pro 2 RRI Palembang. Kali ini saya akan membawakan yang namanya bagaimana sih aturan kita diundang di meja makan perjamuan makan resmi. Misalnya kita diundang di dalam hal menyambut tamu negara atau menyambut tamu gubernur, biasanya para pejabat beserta istrinya, atau kepada anak-anak yang masih mau belajar yang menekuni ilmu pariwisata. Nah, saya akan bagi dua seksi dulu. Sekarang bagaimana prepare-nya dulu. Prepare terhadap pelayanan di table manner ini. Nah, kita hanya akan mengulas cerita-cerita aja sambil praktek sedikit karena waktu kita hanya dikasih 45 menit dari sekarang. Ya, karena waktunya tadi sudah berlalu. Baik, di dalam tata hidangan atau table setting, biasa disebut di hospitality. Nah, kita harus menyiapkan ruangan dulu. Kita bersih-bersih ruangan, sanitasi. Berikutnya kita layoutnya, posisi mejanya. Kemudian bagaimana peralatan yang kita prepare atau kita siapkan, ya. Setelah itu baru kita ada 3 peralatan yang harus kita siapkan. Kita bagi aja. Pertama linen. Linen itu nyangkut taplak meja, serbet dan sebagainya. Kedua adalah alat-alat yang pecah belah. Ini ada yang namanya gelas, cinaware, apa lagi itu cutlery. Nah itu harus disanitasi. Kalau dia yang cutlery itu sama piring, cinaware, itu namanya di polishing. Polishing dengan serbet. Ya. Nah, berikutnya, kalau gelas supaya tidak dia bau amis,
dia harus di polishing, namanya dikasih air di atas air mendidih yang sudah dikasih dengan jeruk nipis. Nah, itu ditengkurapkan, dapat embunnya kita angkat. Jangan dilap lagi karena nanti lapnya dia akan menimbulkan bau amis lagi. Nah, berikutnya baru yang namanya table setting. Kita meletakkan taplak mejanya dulu, itu layer ini namanya taplak meja. Setelah itu baru namanya putting. Putting ini artinya menaruh napkin. Nah, bagaimana cara membuat napkin? Di sini ada 3 contoh. Di sini namanya hat atau topi, berbentuk topi. Di sini namanya berbentuk kipas ya. Di sini namanya ada yang berbentuk dilipat dikasih cincin. Nah, itu di sini ada juga namanya perahu. Ya, perahu ini ya. Nah, ini dibuatnya kayak ini. Ini. Nanti kita prakteknya itu karena dia ini licin dia ini ya. Oke. Nah, berikutnya, nah kalau kita posisi dalam keadaan menjadi waiter atau pelayannya, kita harus mempunyai napkin yang letaknya di tangan. Karena nanti ada yang namanya teko airnya itu untuk menuangkan di gelas, nanti di gelas itu. Ya. Jadi itu peralatan daripada itu. Nah, ini pelayanan yang namanya American Service. Semua makanan yang sudah ditata di atas piring. Misalnya supnya, ya, supnya itu sudah diisi, nanti tinggal menghidangkan. Nah, nanti bagaimana cara menghidangkannya itu nanti kita akan show atau perlihatkan kepada pendengar nanti atau pemirsa. Nah, berikutnya ini cara penataan ininya American Service. Di sini nanti ada sendok stop, ini ada water goblet ya, nanti ada pas flower, ada kartu menunya itu. Sudah itu ada garam mericanya. Sudah itu di sebelah kiri kita ini ada namanya B&B plate. Ya, kita ini harusnya pakai pistol ya, pakai pistol butter knife namanya. Nah, di sini kita akan mendapatkan 3 giliran hidangan. Pertama yang namanya strop, yang kedua itu adalah makanan, pakai makanan Indonesia. Udah itu ada dessertnya ini red pepper yang keren untuk tahun kemarin itu red pepper ya. Jadi caranya itu table manner ini, apa sih namanya table manner itu? Nah, table manner itu adalah bagaimana aturan atau kebiasaan makan di tempat resmi, bukan smart. Kalau smart itu di coffee shop. Di coffee shop itu bisa orang makan sambil memakai celana pendek, menikmati hidangan-hidangan untuk makan pagi. Nah, tapi kalau kita perjamuan resmi, ini biasanya dia memakai taplak meja berwarna putih, napkinnya berwarna putih, semua peralatannya itu seragam. Sudah itu pelayanannya pun dia memakai semua. Nah, Wah, ini kayaknya ada kendala suara juga nih Bapak Suranta. Pak Surata? Iya.
Ya, Sobat Kreatif, ini Pak Surta masih menjelaskan ini ya sebenarnya, tapi ada kendala di mana emang suaranya belum terdengar. Ya, maaf. Oke. Ya. Ya. Ini kita lanjutkan saja. Bagaimana, sudah bosan mendengar cerita? Apa langsung praktek? Ya, oke, baik. Kita langsung aja dengan pelayanan. Nanti akan kita buka tanya jawab. Baik. Biasanya seorang tamu itu beserta ibunya yang dapat kondangan. Nah, seorang waiter atau pelayan itu akan menyapa atau menanyakan atau greeting dulu. Biasanya kalau jam segini itu masih selamat pagi atau selamat siang. Biasanya selamat siang. Silakan, kalau memang sudah ada reservernya atau yang sudah mejanya sudah ditunjuk itu reserver atau dipesan. Nah, biasanya disapa dulu ibunya diarahkan ke sini. Lantas seorang pelayan itu menggeser kursinya, ya. Nah, nanti kalau sudah menyentuh lutut, nah, baru tamunya itu duduk, baru kita duduk. Nah, nanti seorang pelayan itu dia akan menuangkan air minum, ya. Nah, menuangkan air minum. Setelah itu mungkin karena perjamuan resmi, dia menerima aba-aba dari host atau dari tuan rumah. Nah, nanti kalau sudah ada dipersilahkan itu makan, nah, baru kita buka. Nah, napkinnya ini, ya, kalau dia sudah berbentuk begini, boleh dibuka. Nah, kalau dia bukanya sendiri, ditaruhnya di sini. Tapi kalau dia seorang waiter, dia akan membentuknya segitiga. Dia akan membawakannya, saya contohkan, ya, dia akan begini tangannya, ingat ini, nanti naruhnya seperti ini. Nah, nanti bukanya itu seperti ini. Nah, fungsi daripada napkin ini adalah untuk menahan kalau ada tetesan atau tumpahan daripada makanan di sini. Nah, biasanya seperti ini. Lantas seorang pelayan itu akan membawakan pertama kita menunya, pertama sup asparagus. Tapi ini kita tidak ada sup asparagusnya. Nanti kita dessertnya yang memang betul-betul dessert. Nah, nanti kita akan peragakan bagaimana sih caranya kalau di tempat resmi itu menyantap sup. Nah, apakah ada bunyinya apa tidak? Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Seorang pelayan dia akan memberikannya seperti ini. Lihat tangannya. Nah, seperti ini. Nanti setelah ini supnya itu, ini anggap aja sup spoon ya. Nah, nanti begini. Ini makannya langsung ditarik pantatnya spoon dia ke sini, ya. Nah, baru ke mulut. Nah, begitu juga begini, ditarik ke sini. Atau lebih bagus ditarik ke depan, atas begini, ditarik. Nanti kalau sudah habis bisa diginikan. Nah, bisa diginikan. Nanti habis. Nah, jadi seperti itu. Nanti mbaknya yang mau makan, siapa tahu diajak suaminya makan di tempat yang resmi, ya seperti ini Mbak, ya, Mbak Resti, oke? Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai kita angkat. Nah, seorang pelayan itu ngangkatnya dari sebelah kiri. Saya peragakan. Adik-adik mahasiswa
atau anak-anak SMK ngangkatnya seperti ini. Ini ditaruh di sini. Nah, ya di sini. Lantas taruh di meja persediaan. Ya, oke. Oke. Nah, berikutnya biasanya saya kelupaan itu. Iya. Nah, di sini barangkali ingin bisa para pemirsa atau pendengar RRI Pro 2 ini biasanya ada roti seperti roti hamburger. Nah, taruhnya di sini. Tapi kalau ini isinya 4, biasanya tamu yang belum pengalaman, dia terkecoh. Nah, ini padahal miliknya tamu sebelah. Ya, jangan di sebelah kanan. Ini yang tamu kita di sini biasanya kita di sebelah kiri. Nah, jadi ini pisaunya. Karena pisau kita nggak punya, jadi ada menteganya, dicubit, dikasih mentega. Oke. Sambil menunggu makanan yang berikutnya, kita supaya tidak bengong, nah kita makan. Nah, kita habisin semuanya. Biasanya ada siswa atau yang saya sering ikut table minor, sekali dihabisin. Lapar mungkin Pak. Iya, bukan lapar kayaknya. Lihat, ya. Nah, baru ada kita ini main course-nya. Nah, ini waiter sudah memberikan main course dari sebelah kanan. Nah, sekarang main course-nya itu makan siang. Tapi kalau kita peragakan dengan isinya terlalu lama, bisa 2 jam. Ya, Mbak Ristia. Ya. Benar. Nah, kalau dia pisau, ininya harus begini, telunjuknya. Ingat, nanti kalau kita ikut perjamuan, kalau tangannya nggak begini, nah itu berarti orangnya gaptek. Nah, dia tetangga begini, masa, nah itu berarti orang baru, belum pengalaman. Nah, tapi biasanya orang dari belum pernah makannya begini. Nah, itu ketahuan bahwasanya ibunya belum berpengalaman. Tapi kalau dia sudah megangnya seperti ini pisau makannya, jadi ditusuk dulu, baru diginiin. Tapi kalau dia makan pakai Indonesian food atau makanan Indonesia, dia bisa pakai begini, ambil begini. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah setelah kita selesai makan, jangan disilang begini. Cukup begini saja. Ya, nanti seorang waiter dia akan mengangkatnya seperti ini dari sebelah kanan. Dia akan jepit, dia akan bawa. Nah, kita akan bawa dulu sini. Nanti seorang pelayan, nah misalnya Mbak Risti, kalau kita habis makan main course atau makan pokok, kalau kita nak mau ke belakang, kita kan punya ini napkin. Nah, taruh di sini. Nah, itu artinya tamunya masih akan kembali lagi. Iya. Tapi kalau tamunya seperti saya naruh di sini, begini, itu tamunya nggak boleh lagi ya? Permisi duluan. Kita bisa berkemas semuanya. Yes. Kita bisa berkemas. Nah, tapi kalau dia di sini, nah, berarti dia akan kembali lagi ya. Nah, Oke deh. Lantas, lantas bagaimana kalau ngambil water goblet? Nah, gimana posisi ini Pak ya? tangannya? Iya. Nanti kayaknya kita bisa banyak kasih orang bocoran yang nanti deh. Iya, Pak Surata. Nanti kita lanjutkan lagi pastinya. Iya. Itu pada penasaran banget nih sobat kreatif kita. Iya, kita tahan dulu kayaknya sebentar Pak Surata ini ya.
Ada yang mau Oke. lewat berikut ini, Ci. Nanti itu ditahan dulu biar penasaran sobat kreatif kita nih ya gimana caranya. Coba langsung aja nih Iya. gelasnya gimana ini kira-kira kalau untuk memegangnya. Ntar kita bocorin lagi setelah ini ya Pak Surata ya. Jadi sobat kreatif jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi nanti. Ini masih tentang table manner. Aduh udah banyak banget yang kita ketahui tentang table manner ini ya. Lebih lanjut lagi bersama Pak Surata nanti. Tetap jangan kemana-mana, tetap aja belajar di Pro 2 RRI. Tenanglah kau tak sendiri. Untuk jiwa yang teriris tenang ku kan temani. Hidup itu sandiwara yang nyata ternyata delusi. Terlarut posesi berujung kau gila sendiri. Jika kau tak dapatkan yang kau impikan, bukan berarti kau telah usai. Jika kau tak dapatkan yang kau impikan, bukan berarti kau telah usai. Biarkan kegelapanmu menemukan titik terang baru. Pasukanmu kan kembali memelukmu yang baru. Hidup itu sandiwara yang nyata ternyata delusi. Terlarut posesi berujung kau gila sendiri. Hari-harimu berarti jangan pikirkan yang kemarin. Biarlah dia hangus terbakar sinar ambisi. Jika kau tak dapatkan yang kau impikan, bukan berarti kau telah usai. Biarkan kegelapanmu menemukan titik terang baru. Pasukanmu kan kembali memelukmu yang Untuk hati yang terluka, tenanglah kau tak sendiri. Untuk jiwa yang teriris tenang ku kan temani. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif. Hai, balik lagi sekarang kita masih di belajar di RRI. Nah, ini dia nih sobat kreatif ya. Jadi kalau ngomong soal program spesial belajar di RRI Pro 2 ini tepatnya, kita bakal cari tahu buat hari ini seputaran table manner ini seperti apa ya. Karena sudah ada guru SMK Negeri 6 Palembang. Ini ada Pak I Gede Surata yang hari ini udah kasih materi nih sama kita sobat kreatif. Yang nanya juga udah banyak loh Pak Surata. Jadi yang nanya sudah ada di chat YouTube kita, di live chat ada. Yang nanya di Instagram kita juga ada. Yang nanya di telepon nanti kita tunggu juga sekalian ya. Tapi tadi ada bocoran sedikit Pak Surata, ada cara lain ya yang akan diajarkan dulu ke sahabat kreatif kita ini gitu ya. Apa sih lanjutan materinya nih Pak Surata? Tadi sempat kita tahan dulu gitu kan. Tahan dulu Pak Surata, saya bilang tadi kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah sekarang boleh deh dilanjutkan kembali. Mungkin tata cara kita mau memegang gelas atau apa seperti apa gitu loh. Silahkan Pak Surata lanjutkan materinya sekejap. Oke, terima kasih Mbak Ristina. Tadi kita belum komplit. Kalau megang gelas, goblet, dia harusnya dari sini. Ya. Nah, seorang waiter tadi sudah crumbing down, dia akan memindahkan ini di set fork dengan di set knife gitu ya. Nah, nanti makanan terakhir itu akan datang. Nah, kita akan makan beneran ini. Makan beneran? Waduh, ini kayaknya praktek makan beneran sama Pak Surata nih. Nah, nanti seperti ini menghidangkannya. Jadi lapar. Itu apa sih Pak Surata, makanannya apa? Ya, ini bisa dikirim ke RRI ini. Bisa. Mau banget tuh Bunda Puspa nungguin. Nah, ini red peppernya. Nah, ini ya. Iya. Enak banget nih kayaknya. Oke. Nanti ya makannya seperti ini. Nah, ini saya contohkan dulu. Ini kan pakai sendok spoon. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Wah, enak banget. Jadi saya fokus sama makanan kayaknya nih. Tipnya ya. Enak, pasti enaknya sampai ke sana ya. Benar. Nah, ini nanti kalau misalnya kita batuk atau apa, dan kita belum selesai makan, ini taruh di sini begini posisinya. Nanti kalau memang kita tidak suka makanan ini, cukup udah kayak begini, nah, itu tandanya bahwasanya makanan itu sudah selesai. Oke. Jangan coba-coba kalau kita lagi makan, kita sejajarkan ini. Iya. Terus diangkat. Pelayan akan narik makanannya. Jangan marah gitu. Iya, benar-benar. Oke, iya, Pak Surata, kita ke pertanyaan yang masuk dulu nih, kayaknya udah banyak pertanyaan ya. Iya, kita jawab pertanyaan sahabat kreatif kita ini juga. Kita ke live chat dulu ya. Jadi yang ada sudah nanya di Instagram kita, ntar kita tanya juga. Tapi sekarang kita ke live chat dulu. Ada anak mama anak papa. Selamat pagi Pak, saya Desi, katanya di Pak Jo. Saya ingin bertanya, kenapa siku tangan tidak boleh berada di atas meja saat makan? Bener nih Pak. Jadi nggak boleh meletakkan siku tangan. Betul. Oh betul. Tidak boleh kayak begini. Iya, kenapa Pak? Itu artinya kalau di table manner dalam aturan makan, itu tangan tidak boleh berada di atas meja makan seperti begini. Nggak boleh ya? Itu kenapa sih Pak? Nah, hanya begini saja. Oh iya. Tapi siku tidak boleh ada di atas meja makan. Itu menandakan karakter kita itu tidak sopan. Gitu. Iya. Apalagi karakter yang tidak sopan itu kalau ngunyah itu ada suara. Ya, benar. Itu mentang-mentang pakai gigi emas, jadi membersihkan gigi itu pakai toothpick atau pakai gigi. Jadi kalau orang-orang itu tidak boleh. Iya. Bersin itu, ya kalau bersin itu, ini aja harus nutup bersin. Oke. Ya, oh gitu, benar. Misalnya di sini ada kumis tebal. Kalau lagi makan sup kan ada di sini. Nah itu dikiranya kalau sup kental dikiranya ingus. Nah, ini begini saja. Bukan begini, begini saja.
Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali nih ya, Desi di Pak Jo nanya, pinter banget nih Desi ya. Oke, kita boleh langsung ke, ada yang nanya juga nih, kita kan juga di Instagram juga nih, ada yang nanya dari Andi Liso katanya, table manner itu berasal dari negara mana sebenarnya Pak? Table manner ini Oke, pertama baik. kalinya. Table manner itu yang kita ketahui dulu kan zaman Napoleon di Prancis, itu kan makan itu adalah sakral. Makan itu tidak boleh melihat yang jelek-jelek, tidak boleh yang jelek-jelek, kan sekali karena makan itu adalah sangat-sangat penting. Nah, maka dari itu makan itu sangat-sangat dihargai bagi itu. Kalau di tempat makan Anda itu bagus, itulah karakter Anda. Oke. Makanya kalau saya pernah dengar, kalau makan di dalam satu keluarga itu, kalau orang tuanya belum makan, anaknya nggak boleh makan dulu. Oke. Nah, itu sebenarnya karakter yang bagus. Jadi karakter orang bisa dilihat dari ketika dia makan juga ya, Pak ya, itu intinya seperti itu ya. Oke, Ya. ada lagi yang masuk kita ke live chat kita dulu nih, dari Kencana katanya kalau kita sudah makan sopan nggak kalau kita langsung meninggalkan meja makannya? Oh, habis makan langsung ninggalin meja makan itu sopan nggak nih table manner-nya Pak? Baik, kalau dalam keadaan darurat, itu harus permisi kepada host atau yang mengundang. Itu dalam keadaan darurat. Tapi dalam keadaan tidak darurat, itu jangan. Host akan tersinggung. Oke. Itu tidak boleh kita serta-merta tanpa ada basa-basi kita meninggalkan jamaatan ini. Oh iya. Jadi harus permisi dulu ya sama hostnya ya gitu ya. Sekarang kita ke WhatsApp, ini banyak banget, di mana-mana juga ada 087899650916 dari Rudi Veteran katanya ya. Tadi kalau meletakkan kue bagusnya di kanan apa di kiri biar kita nggak ngambil jatah orang. Oh tadi sempat dibilang kan, sempat Pak Surata bilang ini kuenya ada di kanan apa di kiri. Nah dia kok kayaknya lupa nih Pak, jadi jatah kita yang kanan apa yang kiri. Kayaknya gitu ya, bener kan Rudi? Jangan salah ambil jatah jadi takutnya gitu ya. Gimana nih Pak Surata? Oke, baik. Kalau misalnya terjadi di dalam masih belajar table manner, itu kita pasti kita pahami karena orang baru. Tapi kalau sudah sekelas orang menengah ke atas, nah itu sangat fatal. Itu artinya ngomong itu namanya kuper, nah, kurang pergaulan itu. Iya. Berarti nanti jadi bahan ketawaan dengan yang ada di meja itu. Mungkin ada yang kenal dalam satu meja, mungkin ada yang tidak kenal dalam satu meja. Itu akan jadi omongan. Oh, ibu yang tadi pakai baju putih itu, pasti Bu Resti dengan namanya. pakai jilbab putih itu, Aduh, kena deh. Itu ngambil jatah kue saya katanya. Ya, benar. Ya, misalnya gitu. Ya, jadi Oke. kan kuenya itu kan harusnya di sebelah kiri. Kenapa dia ngambil sebelah kanan? Jadi saya tidak makan kue katanya. Nah, aturannya kuenya di sebelah kiri. Gitu. Oke. Bisa aja seperti orang yang memang maaf ngomong yang mukanya tebel, aduh maaf ya, kuenya diambil ditukar begitu. Iya. Tapi ini perjamuan resmi, perjamuan kenegaraan itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Oke, jadi gitu nggak boleh juga. Kita ngerasa bersalah. Oh iya tukeran deh ini, nggak boleh juga begitu ya. Jadi kalau udah keburu hilap ya udah ikhlaskan saja ya. Udah keburu hilap berarti ikhlaskan saja nih sahabat kreatif ya. Udah keburu soalnya ya. Oke, iya deh. Terus ini ada pertanyaan masuk lagi nih dari Novita di Kalidoni katanya. Kalau tanda sendoknya katanya kan silang nggak boleh. Kalau tanda sendoknya lurus boleh nggak Pak? Tapi ditelungkup sendok dan garpunya. Oh diginiin sendok garpunya ditungkup. Kalau udah terakhir makan, kalau kita tengkurap begini, itu tidak apa. Asal jangan ya disilang. Oke. Disilang kayak begini. Ya. Tapi kalau sebaiknya orang yang sudah itu dia kan memudahkan seorang pelayan mengangkatnya. Tapi kalau dia tengkurap begini, nah, itu dia nanti akan jatuh ke lantai, dia berbunyi.
Kadang menimbulkan perhatian. Oh ini kan banyak orang makan kan, dia di lantai kembang gitu. Oh what? Yang kalau orang barat itu what? Katanya. Itu akan menimbulkan perhatian. Kalau mau cari-cari perhatian, Boleh ya? seperti itu. Cari perhatian dulu boleh juga ya kayak gitu. Ya. Oke, iya. Oke, kita ke satu pertanyaan terakhir lagi karena waktu udah mepet banget nih ya. Masih di WhatsAppnya Pro 2 FM ya. Dari Kartika yang ada di KM5 katanya. Seberapa penting sih table manner sebenarnya Pak? Karena sekarang kan kayaknya orang makan pada ada yang angkat kaki sebelah lah, ada yang kunyahnya bunyi-bunyi. Kayaknya banyak yang belum paham tentang table manner. Nah, seberapa penting sebenarnya table manner ini nih, Pak Surata? Ya gimana Bu? Kurang diulangi? Iya, jadi ditanyain seberapa penting table manner karena sekarang kan ada katanya yang makan kaki diangkat sebelah, ada yang makan bunyi-bunyi katanya gitu loh. Ini kan banyak di masyarakat yang seperti Iya, itu. iya, betul, Seberapa iya. penting table manner ini sebenarnya Pak Surata tuh ditanyain sama Kartika. Oke baik. Kalau saya mengatakan itu bisa 100% penting Penting karena banget. Mhm, itu menunjukkan maaf ngomong moral kita, mhm, tabiat kita. mhm, Itu ditunjukkan dinilai di meja makan. mhm. Ya, kan ada orang di daerah lain itu makan kakinya naik kan. Iya. Nah itu mungkin customnya seperti itu. Mhm, Tapi kalau di negara barat atau mungkin kita negara timur itu memang harusnya makan itu harus table manner, harus ada aturannya, mhm, harus diikuti. mhm. Jadi itulah tata cara makan yang baik. Iya. Iya, sebenarnya seperti itu Tapi kalau seharusnya. di Mhm, coffee shop mhm, itu bisa aja memakai celana pendek, mhm, itu kan mhm, casual, tidak resmi. mhm. Kalau kita ini Pak udah pakai baju jas, pakai dasi, mas dasinya seperti saya ini, Aha, lantas pakai jas yang harganya mahal. aha. Nah, tapi kalau makannya belepotan nanti Iya. kena stroke, kena sambal di sini kan alangkah Iya. malunya kan. Bener, apalagi kalau kaki diangkat sebelah ya Pak. Udah pakai jas cuman kakinya Iya. ngangkat ke atas, kayak nggak cocok banget ya. Oke. Ini Apalagi sebenarnya kalau buka cuka kan, iya, buka cuka pakai mulut kan, ceprot gitu kan. benar. Nah, itu artinya Oke. termasuk tabiatnya itu kan. Iya, sebenarnya banyak banget ya harus kita pelajari juga ya untuk table manner. Penting banget ya sebenarnya Pak ya karena tabiat seseorang bisa dilihat ketika dia sedang makan begitu ya ceritanya. Oke, ini menarik banget pertanyaan dan juga bahasan kita buat hari ini. Tapi kayaknya waktu kita nih udah mepet banget nih Pak Surata. Aduh, sayang banget ya. Iya. Iya deh. Belum tuntas menjelaskan ini. Belum tuntas Harusnya cuma 2 jam dikasih. harusnya 2 jam tuh nanti Bill sama Bu Puspa ya 2 jam. Harusnya, iya. Iya deh. Oke, ya udah kalau gitu. Jadi sebelum kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini, apa sih pesan untuk sahabat kreatif kita terkait table manner ini? Silakan aja nih, Pak Surata. Oke, baik. Kalau kita memang dapat undangan resmi, minimal 15 menit kita sudah berada di tempat. Oh, oke. Jangan sampai hostnya itu nunggu. Mhm. Itu biasakan makan itu kita sedikit dulu, ya. Mhm. Nanti baru kita kalau kita prasmanan misalnya, kita ambil dulu sedikit. Nah, nanti kalau makanan itu tidak enak, berarti tidak sisa banyak di piring. Mhm. Nah, kalau itu makanan itu ada tulang, nyangkut di gigi, Mhm. jangan membersihkan di depan kawan-kawan satu meja itu. Segeralah berangkat ke kamar mandi gitu. Nah, atau mengangkat telepon. Mhm. Nah, Oh, segera ke oke. kamar mandi. Iya. Di kamar mandi itulah mungkin suaranya bergaung gitu kan. Mhm. Oh, ini di kamar mandi ya katanya. Iya, iya. Karena kita masih kondangan. Ya, jangan sampai curi-curi perhatian. Oh Oke. iya katanya. Ya Oh iya, bisnisnya. mm, Ya sudah, benar. laju 2 juta 1 miliar lah. Iya tuh proyek kita yang 1T itu ya gitu kan ya. Apa? Iya. Oke, memang Nah, itu jadi maaf lagi, Mhm. jangan lagi ada suara begini gitu. Itu tidak Oke. sopan. Heeh. Benar. Kalau itu segera tutup. Nah, satu lagi yang tidak bisa kita tahan Mhm. itu kentut. Nah, kalau Ilfil ditahan banget. itu celuit itu tapi baunya bukan main itu. Nah, itu Langsung bubar itu acaranya. kalau Oke. orang yang mengerti Mhm. dalam satu meja, Mhm. kalau ada suara lantas ada bau kayak gitu, orang yang memang sakral dia tidak mau melanjutkan makan lagi.
Benar. Berapapun enaknya makanan itu, dia akan tidak melanjutkan makanan itu. Oke. Nggak jadi penyakit katanya. Iya. Ilfil juga kali ya Pak ya. Lagi makan ada suara dan aroma gitu kan. Oke, aduh ini Ya. menarik banget, sebenarnya seru banget bahasan kita buat hari ini nih ya Pak Surata. Tapi sayang waktu kita sudah mepet banget, singkat sekali. Tapi terima kasih banget Pak Surata untuk hari ini berbagi ilmu sama sahabat kreatif. Jadi mudah-mudahan bisa Oke. berguna untuk semua orang, jadi lebih tahu tentang table manner yang emang benar-benar penting banget ya. Oke, terima kasih Pak Surata. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk guru-guru di SMK Negeri 6 Palembang. Oke, bye-bye. Sampai jumpa Pak Surata. Salam Bravo, sampai jumpa di kesempatan lain Ya. di on air. Ya. Walaupun kita tidak jumpa di darat. Iya, kita ketemu Good luck. virtual di sini. Good luck, terima God bless kasih. you. Yes, terima kasih. Bye-bye Pak Surata. Ya, seru banget Sobat Kreatif ngobrol bareng Pak Surata. Udah seputaran table manner. Ini banyak hal yang kita ketahui akhirnya. Makasih banget buat yang udah gabung tadi ya, di live chat kita ada di YouTube, boleh. Terima kasih yang udah ke WhatsApp, makasih. Makasih juga buat yang di Instagram ya. Aduh, mau disapain satu-satu, banyak banget. Ariadi Aliusman, terima kasih. Terus juga ada Rian Apridani, ada Eka Mania juga, terima kasih. Andi Liso yang sempat nanya tadi juga, terima kasih. Semua yang udah bergabung ya, terima kasih banget. Dan Resti mau pamit buat kamu semua dari ajang ini, maksudnya pamit beneran belum ya. Kita akan ketemu lagi selanjutnya di program spesial Tetap Aja di Pro 2 Kreatif. Dan kamu bisa terus ikutin program belajar di Pro 2 RRI setiap hari Senin sampai Jumat ya, jam 10 sampai jam 11. Kira-kira besok bakal belajar apa lagi sama siapa lagi ya Sobat Kreatif? Makanya terus stay tune aja di Pro FM Palembang, suara kreativitas. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Oh